Halo Uzoners, welcome back to Uzon Talks yang awam jadi paham. Ting. Di hari ini temanya sebenarnya agak lebih berat tapi pastinya berdaging semua nih. Judulnya adalah Smart City jadi simbol kedaulatan digital Indonesia. Kayak berat banget ya ini ngebahas kedaulatan sebenarnya masih ini ya, masih euforia 17-an gitu, 17-an Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan kita tahu ya, ulang tahun kemerdekaan Indonesia di tahun ini tuh menginjakkan tahun ke-78 gitu. Dan mungkin Uzoners nih belum semuanya pada aware kali ya bahwa sebenarnya yang ulang tahun kemerdekaannya itu di bulan Agustus itu nggak cuma Indonesia teman-teman. Ada negara yang kayaknya sih orang Indonesia banyak ngefans juga gitu ya. Which is Korea Selatan. Dia ini juga sebenarnya hari kemerdekaannya cuman selang 2 hari doang dari Indonesia. Kita kan 17 Agustus nih ya, 1945. Kalau di Korea Selatan itu 15 Agustus 1945. Itu kayak kita kembaran gitu loh, kayak hampir-hampir kembar gitu. Cuman uniknya, yang menariknya, kalau kita ngebahas Korea Selatan dan Indonesia, itu pasti memang beda banget gitu ya negaranya. Apalagi kalau kita membahas dari sisi teknologi. Kita tahu Korea Selatan tuh sering banget jadi apa ya istilahnya, jadi benchmark, jadi rujukan lah gitu. Gak cuman soal kecepatan internet gitu ya. Walaupun kita tahu Korea Selatan itu emang udah menggelar 5G, let's say itu 5G itu udah duluan banget lah gitu. Bisa dibilang kita ketinggalan banget gitu. Dan ada lagi nih hal yang mau kita bahas hari ini, which is Smart City. Smart City juga di Korea Selatan itu udah maju banget, udah diterapkan dari beberapa tahun lalu. Sementara kita Indonesia, negara yang hari kemerdekaannya sebenarnya kayak cuma beda 2 hari, kita masih agak ketinggalan gitu, malah ketinggalan banget kali ya. Dan hal ini sebenarnya mau gue kepoin dari narsum yang kece banget di depan gue nih. Langsung kita sambut aja Bapak Haria Damar Widi Putra, pakar teknologi informasi dan tenaga ahli Kominfo. Halo Pak. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam tergantung yang nontonnya deh ya. Gitu ya, kita ngikutin aja. Selamat pagi ya. Oke. Pak, Halo. ini Bapak dipanggil Pak Yayo ya? Yayo, panggil aja nama Yayo. panggungnya ya Pak Yayo ya. Iya. Thank you banget Pak udah datang, sehat selalu ya Pak. Walaupun Jakarta polusinya ampun-ampunan nih Pak. Lagi parah ya. Parah Iya, sih. lagi parah sih. Iya. Harusnya kita pakai masker, tapi karena di ruangan jadi ya udahlah ya, semoga aman gitu. Thank you Pak untuk waktunya. Jadi hari ini pembahasannya agak berat, tapi ini sih Pak selalu menarik sih Pak ya untuk membahas Smart City gitu. Walaupun aku juga sebenarnya masih agak ngawang, dan emang hari ini aku sudah memposisikan karena Pak Yoyo ini emang dosen nih teman-teman. Jadi aku mau jadi mahasiswi dulu dalam sehari ini gitu. Nah, Smart City di Indonesia itu kayak sebenarnya apa ya Pak? Ini tuh dari sejak kapan gitu loh Pak, udah dicetuskan konsep ini, kayak sejak kapan sih Indonesia tuh kepikiran gitu, oke ini saatnya kita memikirkan tentang smart city gitu. Tuh sebenarnya dari kapan sih Pak? Oke, ini sedikit kuliah ya. Jadi Kuliah banget. konsep smart city sebenarnya kalau secara global sih sudah cukup lama ya. Tapi mungkin dia memang mulai naik, term ini mulai naik gitu. Itu tahun 2000-an awal gitu. Dan kemudian tahun 2010 betul-betul menjadi sebuah jargon yang kemudian kenceng gitu loh. Di Indonesia sendiri sebetulnya nggak ada batasan waktu yang pasti bahwa oke, sekarang Indonesia fokus kita akan mewujudkan smart city, tapi lebih banyak diawali usaha dari pemerintah kota maupun kabupaten ya. Terutama sih mungkin pemerintah kota, karena biasanya pemerintah kota itu wilayahnya lebih kecil dibandingkan wilayah kabupaten gitu. Nah, itu mungkin banyak yang punya inisiatif ya di kisaran akhir tahun 2000-an, 2010 lah ya, 2010-an awal gitu. Itu mulai berkembang, mungkin diawali beberapa yang kita kenal, Jakarta salah satunya, kemudian Surabaya itu juga cukup banyak terkenal dengan terobosan dari waktu itu Bu Risma masih wali kotanya gitu ya. Banyak ini, Makassar, kemudian Medan, Semarang itu mulai benar-benar tumbuh mungkin di 2010-an awal deh kayak gitu. Nah, itu sih kalau misalkan sejarah. Kalau secara formal, kemudian mungkin yang betul-betul kalau saya bilang masih formal banget nih, sedikit belajar atau tahu tentang peraturan perundang-undangan. Nggak apa-apa, aku terbuka tentang Jadi regulasi apapun. baru tahun lalu sebenarnya keluar yang namanya PP. PP itu peraturan pemerintah. Wah, ini kalau yang anak hukum tahu kali ini. produk hukum itu macam-macam. Ada undang-undang, ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, tadi permen ya, ada surat keputusan dan seterusnya. Nah, ini PP, ini peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2022 itu adalah tentang perkotaan.
Jadi di situ mengatur lah tentang kewenangan kabupaten, pemerintah kota dan seterusnya. Dan di situlah baru betul-betul muncul bahwa pembangunan wilayah perkotaan ke depannya menggunakan paradigma kota cerdas. Baru di situ di tahun 2022 itu kemudian ada peraturan pemerintah yang memang mengarahkan bahwa pembangunan kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia itu diwajibkan menggunakan penggunaan paradigma kota cerdas. Tapi tidak ada definisi tuh. Baru mau nanya nih definisinya. Di situ nggak ada kota cerdas itu apa gitu kan, yang seperti apa. Tapi nggak. Jadi kalau secara formal, kalau pertanyaannya Mbak Hani tadi adalah kapan sebenarnya di Indonesia secara formal itu. Tapi kalau secara inisiatif, ya 2010-an awal itu sudah mulai banyak lah yang kemudian terutama yang kota-kota metropolitan ya. Karena biasanya smart city itu adalah usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau kotanya kecil, biasanya kecenderungan permasalahannya juga kecil. Baik dari transportasi, dari kejahatan, dari layanan kesehatan, pendidikan, itu mungkin nggak terlalu kompleks. Pada saat sebuah kota menjadi lebih besar kayak kota kita nih, kita sekarang di Jakarta atau kayak Surabaya gitu ya, ya itu kemudian akan ada permasalahan yang lebih kompleks dan biasanya disitulah kemudian dirasakan adanya kebutuhan-kebutuhan solusi yang lebih inovatif kan. Nah itulah kenapa dasarnya kok mereka bergerak duluan gitu ya, itu dasarnya memang karena penyelesaian masalah yang mereka hadapi keseharian, intinya gitu. Oke, aku jadi bingung nih kalau nggak ada definisinya, tapi emang menariknya gini Pak, sebelum hari ini kan aku pastinya browsing dulu ya. Iya paham, nyontek bagus. dulu nih kayak smart city itu sebenarnya apa gitu, karena memang jarang sih emang kalau misalnya aku ngecek di situs Kominfo juga kayaknya pasti sih cari definisi yang pasti nggak ketemu terlalu kan, ada smart city adalah gitu, iya. nggak gitu-gitu amat. Tapi ketika nyari di berbagai sumber, ngelihat definisi dari negara-negara lain tuh ternyata juga beda-beda loh Pak. Iya nggak sih, kayak di Korea Selatan mereka mendefinisikannya apa, terus mungkin di negara lain juga apa. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri kira-kira apa sih yang pengen dicapai, atau mungkin kira-kira smart city tuh begini gitu. Jadi kalau kebetulan saya mungkin sering beberapa kali terlibat di kegiatannya Kementerian Kominfo ya, kita ingin mungkin juga mewakili Kementerian Kominfo ingin meluruskan juga nih bahwa smart city itu sebetulnya konsepnya adalah pertama dia wilayah perkotaan, diterapkan di wilayah perkotaan. Jadi bukan cuman kota. Kita tahu bahwa di negara kita ini ada kota, ada kabupaten. Kadang-kadang masih ada yang mikir, kalau smart city berarti kabupaten nggak bisa dong jadi smart city gitu ya. Oh kalau gitu kita bikin term baru aja deh, smart regency gitu misalkan ya. Padahal ya di dalam istilah internasionalnya nggak ada, hanya ada smart city. Tapi city sebenarnya adalah perkotaan gitu. Nah perkotaan sendiri itu ya mungkin ada users yang juga lebih paham ya. Kebetulan saya backgroundnya IT soalnya, jadi bukan planologi gitu ya. Tapi yang saya pahami, yang saya baca ya, perkotaan itu intinya ya kalau ada masyarakat yang tinggal, hidup, kerja, sekolah, terus dia mungkin bisa sakit, dia butuh layanan kesehatan, dia butuh transportasi dari rumahnya ke sekolah, dari rumahnya, ya intinya ada aktivitas yang seperti itu ya. Itu perkotaan gitu. Kalau kita tinggal sendirian itu nggak perkotaan, tapi kalau kita udah berkumpul kemudian tumbuh gitu ya itu perkotaan. Nah yang kita ingin tekankan adalah smart city adalah sebuah wilayah perkotaan. Ya, jadi sebuah wilayah perkotaan ya, bukan sebuah pemerintah perkotaan, bukan sebuah masyarakat perkotaan, tapi sebuah wilayah perkotaan gitu loh. Yang di dalamnya, dalam wilayah perkotaan itu ada pemerintahnya, ada masyarakatnya gitu ya. Ada pelaku industrinya, ada pelaku usahanya kan. Ya, dan seterusnya lah ya. Ya, sebuah wilayah perkotaan yang mampu memberikan kualitas layanan, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakatnya, dan menjaga keberlangsungan ya. Intinya sih sustainability-nya seperti itu. Jadi sebuah smart city itu harusnya memiliki kemampuan untuk dia sustain. Kota itu atau wilayah itu akan sustain. Orang tetap akan hidup gitu ya di wilayah perkotaan itu. Nah kan yang menarik kan kalau kita tanya, Jakarta adalah salah satu pelopor smart city di Indonesia. Pertanyaannya kan sekarang, ya banyak inovasi yang dilakukan di Jakarta. Cuman kalau kita kayak gini-gini aja nih, polusinya gini-gini terus atau bahkan makin memburuk gitu ya, transportasi gitu ya, macet. Terus kalau ternyata memang meskipun secara ilmiahnya itu data nggak bisa dibohongin ya, bahwa kita tuh sinking kan,
Iya. Itu bukan gosip deh gitu ya. Itu sinking gitu. Nightmare. Masalah kejadian beneran sinking atau enggak sehingga kita nggak bisa hidup lagi, ya itu nggak tahu Iya. gitu. Tapi kan yang satu hal yang pasti kita tuh turun, permukaan tanah itu kan turun setiap tahun di Jakarta. Ya itu juga salah satu alasan pertimbangan kenapa kemudian ibu kota Pindah. negara pindah kan. Nah, Itu Jakarta udah berat banget ya Pak ya. pertanyaan saya kan, kalau kayak gini-gini nggak ada inovasi, meskipun Jakarta sudah, ya mungkin kalau diukur udah banyak teknologi yang diterapkan di Jakarta ya. Tapi kalau gini-gini terus, apakah iya masih ada Jakarta 100 tahun lagi, 200 tahun lagi gitu ya. Umur Jakarta sekarang 470 berapa sih? Ya, Iya. tapi apakah masih bisa ada gitu ya? Bisa sustain atau Bisa enggak sustain gitu atau enggak gitu. Nah, untuk itu kan makanya kita cari solusi dari transportasi gimana ya ngakalinnya atau mencari inovasinya supaya bisa lebih enak. Polusi gimana nih supaya kita bisa bertahan ya. Karena tujuannya apa? Kita nggak mau Jakarta itu hilang, ditinggal jadi kota mati karena udah nggak layak ditinggali lagi, udaranya terlalu jelek, traffic jamnya udah nggak masuk akal gitu kan. Em, Kualitas airnya mungkin juga sudah nggak bagus. Kalau kita tahu juga di sekitaran wilayah utara itu air tanahnya udah asin gitu kan karena rembesan dari air laut. Itu contoh gitu kan seperti itu ya. Jadi baik lagi nih, smart city ya harusnya yang betul-betul smart city itu dia bisa sustain. Jadi Masyarakat betul nggak hidup. asal nunjuk gitu Pak ya. Nggak selalu, Nggak asal nunjuk gitu loh. nggak asal nunjuk. Kayaknya kota Nah, ini bagus aja seperti nggak asal gitu ya. pembuktiannya ya saat ini sih kita mungkin bisa ada klaim dalam artian oke, karena saya sudah melakukan inovasi ini dan itu segala macam, sudah melakukan usaha untuk mengatasi masalah, saya melakukan usaha-usaha yang sifatnya smart gitu. Smart city. Oke, itu boleh gitu. Tapi pembuktian sebetulnya adalah sustainability-nya. Sustain nggak gitu? Masyarakat yang tinggal kalau masyarakat yang tinggal di Jakarta dari waktu ke waktu menjadi semakin sehat, pendidikannya jadi semakin baik, eh, pendapatannya juga meningkat, kesejahteraannya meningkat gitu ya. Saya ngomong bukan pendapatan deh, kesejahteraan karena ini dua hal yang berbeda nih. Bisa aja pendapatan nggak naik tapi karena ya hal yang lain bisa lebih sejahtera lah hidupnya. Intinya kita hidup nyaman gitu di Jakarta. Nggak nggak jadi sakit, nggak jadi stres gitu ya. Berarti ya itu sebetulnya bukti nyata bahwa khususnya Jakarta ya adalah smart city gitu loh. Karena ya tadi selain pemerintahnya smart, masyarakat juga smart. Nah, smart city ini kalau orang bilang it takes two to tango gitu, ini bahkan lebih dari dua gitu loh. Karena stakeholdernya banyak. Ya, stakeholdernya banyak gitu dan ini harus benar-benar berkolaborasi. Gimana industri bisa tetap hidup tanpa mencemari lingkungan, ya dan lain segala macam. Ya memang basic lainnya solusinya sih teknologi pasti punya peran yang gede ya. Tapi untuk roadmap si Smart City itu sendiri gimana sih Pak? Maksudnya apakah dari 2010 nih mungkin udah ada inisiatifnya ya kayak oke ini Indonesia mungkin udah layak lah melangkah untuk mencerdaskan perkotaan gitu. Terus roadmapnya itu seperti apa gitu Pak sampai hari ini gitu? Oke. Roadmap nasional sampai saat ini sih nggak ada ya. Untuk smart city loh, untuk smart city. Kalau untuk hal yang lain mungkin ada. Kalau untuk smart city nggak ada. Tapi sejak tahun 2017, nah ini Kementerian Kominfo itu punya inisiatif. Sejak tahun 2017 itu memang Kementerian Kominfo kemudian memberikan pendampingan kepada pemerintah di tingkat kabupaten kota untuk menyusun master plan. Oh iya master plan. Master plan pembangunan smart city mereka gitu loh. Tapi memang ya ini pendekatannya kalau saya melihatnya lebih kepada bottom up nih dari pemerintah sekarang karena kan kita kalau melakukan sesuatu kan bisa top down atau bottom up gitu ya. Di top down kalau kita nggak bisa pakai top down di sini karena memang master plan pengembangan smart nation atau maupun apalah kita mau bilang smart apa gitu ya di tingkat nasional gitu itu nggak ada. Jadi, sehingga memang pendekatan yang dilakukan akhirnya ya kita mulai dari entitas pemerintahan terkecil yaitu pemerintah kabupaten kota untuk membuat master plan-nya masing-masing. Itu dari tahun 2017 dan mulai tahun ini di tahun 2023 ini mulai kemudian di tingkat provinsi. Jadi tahun 2023 ini ada 2 provinsi yang sedang menyusun master plan Baru. Ya. Nah, yang perlu saya tekankan ya, master plan itu bukan artinya mereka sebelumnya nggak pernah melakukan inovasi atau usaha untuk mewujudkan smart city ya. Karena ya kayak tadi saya bilang kan Surabaya
Jakarta itu bahkan sejak tahun 2010-an awal atau 2009 2008 sudah melakukan berbagai usaha tuh untuk me- menghasilkan inovasi gitu loh. Tapi sifatnya tuh kayak yang sebelumnya tuh selalu stand alone gitu loh, silo gitu. Oh ada masalah, bikin. Oh ketemu masalah, bikin. Nah ini dengan tadi roadmap kan. Kalau roadmap kan berarti kita punya tahapan yang Iya, jelas iya. tuh. Sampai tahun ini mau ngapain sih, tahun depan mau ngapain gitu ya. Tahun berikutnya 3 tahun lagi mau ngapain, sampai dengan 10 tahun ke depan mau ngapain. Itu baru terjadi di tahun 2017 gitu. Oke, jadi kalau dari Kominfo sendiri apa istilahnya? Mungkin membebaskan ya berarti para pemerintah-pemerintah di kabupaten dan lain-lain ini tuh buat membuat master plan-nya sendiri gitu. Kita membebaskan, kita memberikan apa ya, nggak betul-betul bebas, tapi dalam artian kita memberikan pendampingan, memberikan pemahaman bahwa yang arah smart city itu seperti ini loh. Jadi master plan itu kan selalu disusun, master plan itu pasti untuk mencapai suatu tujuan. Kan namanya juga roadmap gitu, peta jalan, berarti kan ada tujuannya. Nah yang kita perlu tekankan kepada pemerintah daerah ini adalah yang disebut smart city itu seperti ini tujuannya gitu. Nah kita berusaha untuk mengikis pemahaman bahwa oh yang namanya smart city itu yang penting belanja atau beli aplikasi gitu ya, atau misalkan gelar fiber optik, atau misalkan pasang wifi gratis, atau misalkan apalagi bikin comment center, atau bikin ruang server, bikin data center. Itu bukan itu sebetulnya smart city. Smart city itu bukan belanja Aplikasi. sehingga sebetulnya sekarang yang banyak umum kalau di pemerintah daerah kan mereka kan ada strukturnya kan kayak ada dinas Dukcapil, ada dinas kesehatan. Nah, dinas Kominfo itu mungkin salah satu dinas yang paling baru di pemerintah kota ini. Rata-rata mungkin usianya baru 4 tahunan, jadi memang belum lama nih dinas komunikasi dan informatika. Dulu orang berpikir bahwa ya smart city itu cuman sebatas IT, jadi urusannya dinas Kominfo. Padahal akhirnya kejadian apa ya gitu, bikin smart city ya, oh berarti bikin aplikasi, bikin comment center, pasang wifi, kelar nih. Iya udah kelar. Udah beres nih, gue udah smart city gitu. Gue udah smart banget. Gue udah smart city gitu. Padahal di luar sana lihatnya masyarakatnya makin hari makin banyak yang sakit, makin hari makin banyak yang putus sekolah, makin hari makin banyak yang nggak dapet sekolah misalnya gitu. Ya berarti itu nggak smart gitu. Ya mungkin aja jumlah aplikasinya banyak, punya ruang server, punya comment center, tapi Nggak impactful ya. gitu. Nah di kebebasan itu kemudian silahkan masing-masing daerah mau merumuskan inovasi apa, tapi yang kita jaga adalah jangan pemerintah daerah itu salah jalan. Itulah program dari Kementerian Kominfo ya, bahwa jangan sampai membangun smart city hanya belanja teknologi informasi komunikasi. Jangan cuma belanja aplikasi, belanja komputer dan seterusnya seperti itu tanpa ada impactnya. Yang dikejar adalah impactnya seperti apa. Jadi sebenarnya apa ya, asumsi atau apa sih namanya, pemahaman mereka tadi ya, smart city adalah belanja IT gitu. Itu berarti sebelum pihak Kominfo deh at least memberikan pendampingan inilah ya. Ya. Oke, jadi pas Itu. udah ada pendampingan mereka udah langsung ngerti lah. Mereka sudah umumnya sudah mulai Tercerahkan memahami, gitu ya. sudah mulai tercerahkan gitu loh. Sudah mulai tercerahkan meskipun ya kadang-kadang masih harus diulang-ulang sih. Kadang-kadang ya Diingetin gitu ya. Iya, harus diingetin gitu, harus diingetin. Kadang-kadang kita udah datang, kita kasih pemahaman, kasih sosialisasi, ntar kita tinggal 2 bulan lagi balik lagi nggak ini lagi gitu. Masih kembali kita tanya gimana Pak ini. Karena ya yang berusaha kita bangun adalah yang ngebangun smart city tuh jangankan cuma satu dinas. Tadi aja saya bilang kan bahwa smart city itu harus melibatkan masyarakatnya, harus melibatkan institusi pendidikan yang ada di wilayah itu. Kolektif banget lah ya Pak pokoknya. Iya, karena memang bukan, kalau yang pintar cuma pemerintahnya itu smart government namanya gitu. Yang pintar pemerintahnya. Kalau city ya kan, kalau ini aja deh, di undang-undang kita aja kan yang disebut sebagai negara itu apa sih? Negara itu kan ada pemerintah, ada wilayah, ada penduduk. Ya semuanya punya peran gitu kan. Iya, sama benar. juga namanya wilayah, perkotaan. Gak Ya, cuma pemerintahnya aja. nggak cuma pemerintahnya gitu. Karena secanggih-canggih pemerintahnya misalkan sangat apa ya, sangat advance gitu teknologinya, punya banyak inovasi, tapi masyarakatnya nggak mau pakai, ya Cuma. nggak impactful juga kan. Pada akhirnya kan masyarakat
kalau masyarakatnya nggak mau berpartisipasi atau apa, ya ini agak mundur sedikit ya. Salah satu tantangan yang kita hadapi gitu ya, misalkan di beberapa waktu yang lalu tuh 1 atau 2 bulan yang lalu, mungkin users juga ada yang baca di berita bahwa teman-teman kita di Baduy minta BTS itu dicabut. Iya. Mereka nggak mau ada akses internet di Internet, sana. Nah, ya itu bukan kendala ya. Saya nggak bilang itu sebuah masalah atau kendala, tapi itu adalah fakta yang harus kita hadapi bahwa dengan heterogennya masyarakat kita, tingkat kesiapannya dan yang lainnya, itu hal-hal itu bisa mungkin terjadi. Jadi kadangkala mengkonversi semua layanan pemerintah secara full ke berbasis elektronik atau digital, mungkin harus dipertimbangkan juga ya, masyarakatnya siap nggak Iya. secara pengetahuan, secara budaya, dan kalau ada rejection di situ, mereka nggak mau ada listrik, mereka nggak mau ini ya kan nggak bisa juga kita nggak kasih mereka layanan gitu kan. Tugas-tugas peran pemerintah tetap harus bisa mengakomodir gitu loh ya. Ini menjadi tantangan tersendiri lah. Tapi itu challenge banget, tapi challenge yang menarik buat dikulik gitu loh, Pak. Ya pasti, Ketika justru masyarakatnya bukan ya reject, maksudnya dia mereject atau ya menolak ya untuk negara kita tuh advance. emang challenge pembangunannya kan gede ya. Nggak dalam hal smart city aja gitu. Kalau tadi misalkan Mbak Hani di awal bilang tentang Korea Selatan, negara-negara itu bisa lebih advance, bisa lebih cepat. Saya bukannya ngebelain pemerintah ya, dalam artian bukannya karena dalam masa tapi kita lihat deh kondisi geografis kita. Membangun jaringan internet di sebuah wilayah yang datar, yang nggak kepisah-pisah tuh jauh lebih gampang dibandingkan yang pulaunya banyak kayak kita. Archipelago Itu kayak satu. Indonesia ya. Bikin jalan aja juga gitu kan. Kalau misalkan bikin jalan di Korea yang mungkin satu area besar gitu ya, atau misalkan apa ya di New Zealand atau di Australia gitu yang cuma daratan full, itu jauh lebih simpel dibandingkan belasan ribu atau puluhan ribu pulau di mana kemudian kita kadang-kadang harus pakai satelit koneksinya, kadang-kadang harus ini. Ditambah lagi keragaman adat dan budaya. Ya, keragaman adat dan budaya. Kita jangankan yang pisah pulau, yang satu pulau bersisian aja antara Jawa Barat dan Jawa Tengah aja bisa Beda banget gitu. Padahal ya nyambung kan, gimana yang beda pulau, beda zona waktu lagi, ada beda karakter yang jadi memang PR-nya banyak banget. memang challenging gitu ya, Challenging challenging. Tapi apakah kemudian nggak bisa? Ya bisa. Kita cuma perlu bareng-bareng aja sih sebetulnya. Kalau menurut saya sih gitu. Memang lebih challenging dan mungkin ya lebih butuh waktu sih. Tapi harusnya bisa. Sebenarnya itu yang mau aku tanyain nextnya sih, apa namanya, tadi aku juga mention soal Korea Selatan segala macem. Memang selalu menarik gitu loh ngebahas. Sebenarnya bukan mau ngebandingin atau gimana, tapi ya bisa jadi pemacu aja kali ya. Jadi kalau ngeliat ya sosokan apa namanya tarik ke belakang kemerdekaannya kita cuma beda 2 hari, terus ngebayangin 2045 kita 100 tahun, Korea Selatan juga 100 tahun guys, tapi nggak tahu nanti seperti apa advancement-nya. Bisa jadi kita juga masih ketinggalan jauh gitu. Dan emang kalau bahas smart city-nya pun juga katanya memang apa namanya beberapa smart city di Korea Selatan memang jadi percontohan untuk IKN nih ya. Betul. Dan ya emang next question-nya pun pastinya akan soal kenapa gitu loh Korea Selatan bisa jauh lebih maju gitu dari Indonesia. Mungkin tadi ya soal geografis tuh memang udah pasti. Ya, dari PR, tantangan geografis, tantangan kalau banget. kita bicara bicara nasional ya, tantangan. Kalau kita bicara sebuah negara ya, kalau kita ngacunya Korea Selatan dengan Indonesia, ya itu tadi tantangan geografisnya tuh jauh banget. Terus karakteristik penduduknya juga mungkin di sana cenderung lebih homogen ya dibanding kita yang cukup heterogen ya, dari Beragam banget. gitu loh. Ya Itu berarti benar-benar mempengaruhi banget ya Pak dari sisi. karena pada akhirnya kesuksesan itu ya memang ada di atasnya itu memang manusia ya gitu. Nah, di sisi lain juga mungkin ya kita beberapa wilayah kota kita sudah terlalu kompleks. Nah, ini lagi maaf banget ya kalau users ada yang memang backgroundnya tadi ya planologi atau tata ruang wilayah begitu, perencanaan kota, pengembangan wilayah. Ini kalau menurut saya sih kota-kota besar kita itu dari awalnya tidak terencana dengan baik gitu pengembangannya. Sedangkan mungkin beberapa kota yang jadi percontohan di Korea Selatan memang dibangun dari awal dengan konsep, dengan pendekatan yang seperti itu. Nah, harapannya kan IKN, karena kalau kita bicara IKN ya, karena dia dibangun dari awal, ini akan bisa menjadi lebih apa ya, desainnya sesuai dengan kebutuhan gitu, sesuai dengan kondisi ada saat ini.
Sebenarnya sih beberapa kota satelit sih. Kalau di Indonesia ya, kota satelit gitu. Di sekitaran Jakarta sih menurut saya sudah ada yang dibangun membuka area, misalkan kayak di daerah selatan Jakarta, di daerah Serpong tuh banyak kan. Perumahan-perumahan yang memang mereka udah kayak satelit, kota satelit sendiri. Kan di situ kelihatan. Salah satu yang paling kelihatan jelas tuh apa? Nggak ada kabel yang melintang. Kabelnya semuanya udah di bawah gitu. Ini bukan ngomongin yang ada korban lagi ya, saya juga turut berduka. Tapi pada kenyataan itu aja nurunin kabel itu nggak gampang. Ya. Nurunin dari tiang masuk ke Bawah tanah. gorong-gorong itu bawah tanah itu nggak gampang. Dan salah satu yang memang kelihatan kota yang dibangun dengan bagus itu, lihat deh, nggak ada tiang listriknya, kabelnya di bawah semua. Kabelnya semua di bawah, mau telepon mau listrik itu nggak ada yang melintang menjuntai nyebrang di atas. Ya emang karena apa? Memang kenyataannya itu berbahaya sebetulnya gitu loh. Kalau Contohnya bahan daerah mana lagi tadi Pak? daerah Serpong, Oke. daerah pemukiman baru deh, Bekasi itu banyak itu. Kalau lihat-lihat kompleks-kompleksnya mereka sebetulnya udah mulai menerapkan itu tuh. Nah, cuman ya memang challenge-nya di Indonesia ya, atau di Jakarta pada khususnya, ya tadi ya, udah terlalu kompleks gitu. Kita mau ngedein jalan mau kemana, udah nggak bisa. Iya. Akhirnya bangun ke atas gitu kan. Ya Pak, cuma opsinya cuman itu, transportasi publik yang harus dikencengin gitu kan. Cuman transportasi publik juga tantangannya cakupan sih kalau menurut saya. Areanya ya. Artinya kita masih tersedia masih di jalur-jalur protokol nih utamanya transportasi publik, belum betul-betul nyampe ke pemukiman penduduk gitu. Jadi networknya mungkin nanti harus digedein lagi. Ya, saya sebagai warga Serpong merasakan itu sih Pak. Oh gitu ya. Warga Serpong ya. Apa sih transportasinya cuma ini aja. Oke, listeners, ini kayaknya makin seru banget obrolannya dan masih banyak banget pertanyaan yang mau gue sampein. Bukan tanya langsung ke Pak Yayo, tapi kita break dulu semenit aja. Mungkin Pak Yayo mau menyeruput kopinya atau mau nambah lagi ya Pak ya. Stay tune teman-teman, kita break dulu 1 menit, jangan kemana-mana. Halo listeners, welcome back. Masih bersama Pak Yayo, belum kabur nih Pak Yayo ya. Karena pertanyaan gue masih baik banget. Tapi sebelum kita nanya pertanyaan yang jauh lebih berat, aku mau sedikit ini deh main game sama Pak Yayo nih. Ini ada pertanyaan-pertanyaan random sih Pak. Oke. Tapi aku suka main ini supaya lebih mengenal gitu ya narsum kita. Oke. Coba ya. Ini bukan pilih door prize, pilih pertanyaan nih. Gak ada dananya. Coba. Aku aja yang baca Sip, ya. silakan. Harus dijawab dengan jujur. Aduh. Oke, ya ini mah gampang. Gampang How ya. much time do you spend with your family? Gampang. A day, a week? Terserah. Kayaknya week. sih a week sih cukup Banyak. banyak deh. Ya enaknya salah satu jadi dosen sih sebetulnya Fleksibel. nggak juga sih ya, fleksibel, tapi mungkin lebih bisa sampai rumah agak lebih cepet aja gitu ya. Jadi bener-bener. mungkin sih yang pasti sih sebelum maghrib biasanya udah di rumah. Terus ya itu pasti ketemu anak-anak. Terus kalau sampai malam ya mereka mungkin tidur jam 10 gitu ya. Jam 10 rata-rata ya berarti ya ada 4 jaman sehari. Kalau weekend ya cukup full, kecuali kalau lagi ada tugas luar kota ya. Ya lumayan lah. 4 kali 7 lah ya, 28 jam kali. 28 jam kalau sama weekendnya full ya berarti bisa 35 jam kali. Lumayan lah. Lumayan balance ya Pak Lumayan ya. balance lah gitu. Work life balance Iya, ini. iya. Tapi ya gitulah kalau jadi dosen ya penghasilannya segitu-segitu aja. Kata orang Jawa, dosen tuh apa omongannya sadus, bayarannya saksen gitu kan. Jadi ngomongnya sedus gitu banyak ya dibayarnya sesen-sesen aja. Subtitle udah di Tapi bawah nih listeners. tapi ya itu kan pilihan ya. Kalau saya Iya. ya menikmati itunya aja sih, punya kesempatan waktu bisa lebih banyak aja sama Berarti anak keluarga. Bapak sering ini gak sih konsul-konsul gitu soal ini soal apa gitu Iya. karena Bapak dosen gitu. Iya sih. Yang gede anak saya tuh kayak kelas 2 SMP, yang kecil kelas 6 SD. Yang gede sih yang mulai mungkin minta ajarin ngoding gitu ya, karena bapaknya dosen. Jago coding ya. Jadi gitu ya. Inilah sekarang anak-anak SMP gitu kayaknya udah banyak yang mulai Iya, ngoding gitu ya. iya. Kalau zaman Udah saya dulu sih, diperkenalkan gitu saya ya. masuk kuliah aja baru tau coding.
Sama sih aku juga kayak HTML gitu SMA nggak Iya. sih guys? Udah bagus SMA, boro-boro. Dulu internetnya aja nggak ada. Tahun 97 udah internetnya aja nggak ada. Ih bagus-bagus Udah tapi bolos. saya sering bolos sih Pak. Gara-gara ini apaan gitu kayak out of nowhere tiba-tiba Nah, itu dikasih ya. gituan. Mhm. Aduh, oke ini Juzoners Pak Yoyo ini kan juga salah satu apa namanya apa Pak tenaga ahli Kominfo gitu ya. Ya. Dan sebenarnya Kominfo ini yang tadi soal master plan Smart City ini memang ada di dalam program 100 Smart City bukan sih Pak? Ya, jadi nama programnya gini. Di Kominfo itu kan ada beberapa direktorat jenderal ya. Nah, direktorat jenderal yang membawahi tentang Smart City itu ada di bawah direktorat jenderal namanya Aptika, Aplikasi Informatika gitu. Tahun 2017 mereka rilis program yang namanya Gerakan Menuju 100 Smart City. Konsepnya apa? Konsepnya adalah Kominfo sebenarnya sempat melakukan konfirmasi kepada daerah-daerah yang mengklaim dirinya sudah smart Smart city City. itu kayak apa sih smart city lo gitu kan. Ternyata ya gitu, yang ditemukan oh kita smart city karena kita punya comment center. Padahal comment centernya nggak dipakai buat apa-apa gitu. Kadang-kadang cuma dipakai buat rapat karena di comment center biasanya ada meja yang gede gitu kan. Terus ada layar yang gede gitu buat nampilin presentasi kayak gitu kan. Jadi akhirnya di situ Kominfo kemudian menyadari wah ini kayaknya ada yang salah nih. Kok yang klaim smart city itu banyak-banyakan bikin aplikasi, gede-gedean comment center, ya kayak gitu-gitu gitu. Sedangkan nggak betul-betul kemudian bisa memperlihatkan dampak, impactnya di masyarakat tuh kayak gimana gitu kan. Akhirnya dirilis lah tahun 2017 itu program Gerakan Menuju 100 Smart City yang inti utamanya adalah memilih 100 kabupaten kota untuk diberikan dalam tanda kutip pendidikan ya, pengertian, pemahaman yang Pendampingan tadi betul, ya. pendampingan mengenai smart city, konsep smart city itu seperti apa, kemudian juga bagaimana menyusun, mengembangkan master plan smart city gitu loh, dan kemudian bagaimana mereka bisa menjalankan itu, menyatukan inovasi, mengintegrasikan inovasi-inovasi dari berbagai dinas tadi yang saya bilang. Gimana sih supaya inovasi dari dinas kesehatan nyambung sama dinas pendidikan, nyambung sama dinas kependudukan dan catatan sipil dan seterusnya. Itu yang dijadikan fokus. Konsep awalnya adalah di tahun 2017 itu dipilih 25 kabupaten kota. 2000 berapa? 17. 2017 itu ya. Oke, Dipilih langsung 25. 100 sebenarnya itu betul-betul merepresentasikan 100 kabupaten kota tadi. 25 di 2017, 50 di tahun 2018 dan 25 lagi di tahun 2019. Jadi total genap tuh dalam 3 tahun ada 100 lah. Harapan awalnya memang tadinya adalah yang 100 ini bisa menjadi percontohan gitu ya, bisa menjadi Benchmark. sumber belajar lah. Bukan benchmarking sih, lebih kepada sumber belajar dalam arti kalau benchmarking kan kita ngebandingin ya. Iya. Justru harapannya ini jadi contoh, Oh iya, contoh ya, cepat ha. tempat kabupaten kota, karena kabupaten kota kita kan ada 500-an nih, ada 530-an kalau nggak salah. Maksudnya ya udah kan Kominfo udah ngajarin 100 kabupaten kota nih, yang 400-an sisanya belajar sama yang 100 inilah gitu, nggak usah pendampingan langsung gitu kan. Tapi kayaknya nggak bisa begitu gitu. Sehingga akhirnya setelah 100 itu programnya tetap berlanjut nih sampai dengan tahun ini, sehingga yang tadinya namanya gerakan Menuju 100 Smart City ya, menuju 100 Smart City itu kemudian berubah menjadi di tahun 2021 namanya diubah menjadi Gerakan Smart City Nasional. Gitu. Jadi sekarang setiap tahun secara rutin ada 50 kabupaten kota yang kemudian dipilih menjalani. Jadi ini nggak cuma acak nih, ada proses assessmentnya. Kemudian kalau dipandang memang memiliki komitmen dan kapasitas kemampuan, nanti kabupaten kota itu akan diberikan pendampingan gitu loh. Nah itu sih kalau yang sekarang tuh yang masuk di 100 tuh seperti itu. Total sekarang dengan yang berjalan tahun ini ada 241 ya. Jadi sampai dengan tahun lalu ada 191. Jadi ada saat ini nih ada 191 yang sudah punya master plan Smart City. Oke. Punya master plan loh. Punya master plan Ya ya. punya master plan ya. Apakah kemudian sudah Smart City? Ya, master plan kan disusun untuk 10 tahun. Jadi harusnya
Ya harusnya dalam 10 tahun ke depan ya. Kalau kita Oke. mulai dari 2017 berarti harusnya nanti tahun 2026 2027 lah. Gitu. Karena master plan-nya sendiri 10 tahun gitu. Kan master plan kan intinya adalah peta jalan. Jadi kan sebetulnya itu apa yang akan dilakukan untuk menuju smart city. Kalau dia rentangnya 10 tahun ya berarti ya memang itu direncanakan bahwa smart city itu akan terwujud dalam waktu 10 tahun ke depan gitu kan. Berarti memang dari awal master plan-nya emang udah di set 10 tahun lah ya. Udah sih 10 tahun. Kita ngeliatnya seperti itu. Dan bahkan mungkin ya beberapa kemudian nanti kita masih lihat lagi gitu dengan perkembangan yang ada saat ini. Kayak apa tuh? Apakah harus diperpanjang atau gimana? Karena contoh aja deh yang jelas ya. Tahun 2017 kita masih belum kayak sekarang tentang kendaraan listrik. Belum banyak. Kita Iya. masih belum ngomongin tentang SPKLU gitu ya, stasiun pengisian listrik ya. Itu belum kita omongin, tapi Iya. kemudian di tahun-tahun 2 tahun terakhir ini kan udah luar biasa ya. Dan terutama pandemi sih. Pandemi itu bener-bener Mendorong. iya, katalis ya. Dia katalisator jadi mempercepat proses itu gitu. Kita tahu transformasi digital is coming gitu kan. Atau bahkan udah di kita gitu. Cuman dengan pandemi itu ya itu blessing in disguise-nya kali ya. Mungkin dalam artian ya orang akhirnya yang Iya. tadinya kayaknya nggak mungkin ya ngerjain secara online. Kayaknya nggak ya ternyata Harus bisa dipaksa, tuh. tanda kutip Iya ya. gitu kan. Ya itu ininya lah salah satu benefit ya Akselerator. akseleratornya di situ gitu. Jadi banyak tuh yang kemudian melihat lagi apakah yang jangan-jangan yang tadi direncanakan 10 tahun di tahun 2017 dengan adanya pandemi sebenarnya jadi udah tercapai semua tuh. Sehingga mereka harus revise kan. Mereka harus revise, perbaiki lagi atau extend lah target mereka seperti apa gitu. Berarti yang tadi 100 smart city sebenarnya di 2019 tuh sebenarnya udah 100 Sudah, nih sudah pas 100. masanya Chief Iya, RA ya. iya. Habis itu dilanjutin lagi dan sampai sekarang masih under Aptika berarti kan. Masih ada Raptika. Dan untuk apa namanya? Kan emang tadi total ada 400-an something yang udah punya master plan nih. Yang udah punya, Iya, yang udah iya. punya Tadi belum berapa? 191. Oh, kok 400 sorry 190-an tadi baru punya master plan, tapi gimana sih Pak untuk apakah harus nunggu 10 tahun itu untuk kita gimana ya ala-ala mengofficialkan oke, perkotaan ini atau wilayah ini udah smart city ini atau gimana gitu loh, ada assessmentnya tuh gimana sih? Oke. Sebetulnya sih nggak harus nunggu 10 tahun sih sebetulnya. Karena kembali lagi nih ukuran smart city bahwa sebuah kabupaten kota atau sebuah wilayah perkotaan itu sudah smart ya, sudah smart city itu memang nggak ada yang baku nih masalahnya. Kita nggak punya penggaris yang sama gitu ya, bahwa kalau sekian ini berarti udah, kalau segini belum, karena kita nggak punya ya tadi alat ukur yang Indikatornya. ya satu-satunya indikator yang sudah ditetapkan itu ya memang ada namanya indikator dikeluarkan oleh ISO. Ini mungkin di Zonor juga ada yang sering dengar lah. Yang paling sering kelihatan tuh ISO 9001 gitu kan. Itu adalah tentang manajemen mutu ya, gampangnya. Nah, ISO tuh banyak ngeluarin standar. Dan di tahun 2019 bahkan nih di tataran global internasional indikator smart city itu baru keluar di tahun 2019. Baru benar-benar Sampai official sampai dengan tahun 2019 ya, kalau sebuah kota di luar negeri pun mengklaim saya smart city ya sebetulnya nggak ada komparasi yang apple to apple gitu loh. Kenapa lo smart city gitu ya? Ya gue smart city karena nggak ada macet, karena nggak ada polusi gitu aja gitu kan. Tapi nggak benar-benar ada ukuran yang sama gitu. Yang paling nyata ya mungkin lebih kepada masyarakatnya yang merasa hidup di sini enak. Nah, kenapa enak? Nggak ada macet, ini gampang, itu gampang, itu oke. Ya tapi cuman begitu aja. Cuman indikatornya sendiri baru keluar tahun 2019 tuh. Dan Indonesia ngikutin nggak Pak? Nah, Indonesia kemudian mengambil indikator itu dari ISO itu ya, menjadi SNI, jadi Standar Nasional Indonesia. Itu diambil plek-plekan, cuman diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Ada 80 indikator gitu, dan kalau kita mau ngukur Indonesia pakai itu memang Jomplang. agak berat. Masih Karena gini, jauh ya. salah satunya di indikatornya ini ada 80, saya nggak inget ini, tapi saya ingat beberapa indikator yang kemudian membekas. Dan kenapa saya ingat, karena ini, saya nggak tahu nih kota-kota di Indonesia kapan bisa mencapai indikator ini gitu. Contoh satu, ada indikator yang menanyakan berapa banyak
listrik yang dihasilkan dari pengolahan limbah cair. Tuh ya. Dengernya aja kayak Jadi kita di sini masih kemarin baca baca lagi ribut tentang di Jakarta salah satu sumber polusinya kan pembangkit listrik tenaga uap yang dari ngebakar batu bara tuh. Ya kan. Ini ngomonginnya udah limbah cair buat jadi ngasilin listrik. Kita di sini aja mau ngomongin yang tenaga surya, tenaga angin sama tenaga air aja yang benar-benar environmental friendly gitu ya. Itu aja masih belum kebayang nih. Di situ udah nanyain berapa yang di tenaga listrik yang dihasilkan dari pengolahan limbah cair, limbah padat dan limbah elektronik juga. Itu ya. Jadi advance banget kayak gitu nih. Tuh. Terus tentang transportasi. Di sini kita mungkin masih ngomongin berapa banyak kendaraan listrik untuk transportasi. Di situ yang ditanya adalah berapa banyak kendaraan otonom yang nggak ada drivernya tuh. Self drivingnya. Iya. Saya nggak kebayang kan. Itu benar masuk ya Pak? Ada indikator yang begitu. Gila, jadi pertanyaannya berapa banyak kendaraan otonom? Sama ada lagi satu lagi indikator yang mengikuti indikator itu adalah berapa panjang ruas jalan yang mendukung kendaraan otonom. Karena kan si autonomous car ini kan jalannya juga khusus tuh. Dia marka jalannya kan dia baca sensor tuh soalnya. Nggak bisa jalan di kan gitu. Nggak bisa jalan pancoran guys. Jadi nggak bisa masuk gang-gang gitu, nggak bisa tuh. Itu indikator yang lain yang mengikuti tuh itu gitu loh. Berapa panjang ruas jalan dalam kilometer yang mendukung kendaraan otonom. Ya gitu kan. Ya itu juga bikin Jakartanya kapan ya gitu. Ya nggak tahu nanti mungkin kalau IKN jadi gitu ya. Mungkin IKN juga udah mulai melihat gitu beberapa indikator-indikator itu. Terus kayak dari masyarakatnya. Dari masyarakat itu ada pertanyaan berapa persentase masyarakat yang menguasai 2 bahasa secara profesional. Jadi jadi nggak cuma infrastrukturnya aja nih yang canggih gitu, masyarakatnya juga. Mungkin kalau secara global itu fair-fair aja kali ya Pak. Tapi kalau buat Indonesia mungkin PR besar banget. Iya, nggak gampang. Jadi dalam indikator itu kalau kita ngelihatnya adalah bahwa dari 80 indikator itu memang mayoritas indikator itu ada dalam kelompok indikator yang kaitannya dengan environmental, kemudian transportasi dan juga waste management gitu loh. Jadi memang kelihatan banget di sana bahwa itu tentang sustainability. Benar. Gitu loh, tentang sustainability karena ya yang jadi isu kan sekarang ya begitu kan. Kalau kita nggak bisa mengelola wilayah perkotaan kita dengan cerdas gitu, ya ini pasti akan habis, akan crash gitu loh pada suatu saat gitu. Sebenarnya ini saya ambil dari salah satu senior saya gitu ya, namanya Prof Marsudi gitu. Saya nggak tahu juga sih beliau dapat dari mana gitu, tapi ada hal yang sangat ini sih dari kata smartnya itu sendiri ya. Saya selalu sampaikan ini nih, smart. Kalau dari tadi kita ngomong ranah apa ya, kayak yang formal-formalnya gitu ya. Tapi smartnya sendiri itu kan SMART. Sebuah individu atau organisasi ya, atau entitas yang smart itu sebenarnya bisa tergambar nih dari 5 huruf smart akronim ini. Ya, SMART. Apa aja tuh Pak? Yang pertama tuh sensing. Jadi individu atau entitas lah ya, apakah dia organisasi, apakah dia makhluk hidup gitu, ataupun sebuah perusahaan atau pemerintah. Pertama tuh harus bisa sensing. Sensingnya atau apa? Sensing itu mengetahui keadaan di sekitarnya. Kita manusia, kita tahu nih, ruangan ini hawanya sejuk, nggak panas gitu kan, kita tahu bahwa cahayanya cukup nih, nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang, nggak terlalu menyilaukan. Kita tahu nih surrounding kita seperti apa, kita bisa sensing. Harusnya perusahaan bisa sensing, artinya apa? Perusahaan, pemerintah daerah itu harusnya bisa tahu kondisi, current condition dia tuh seperti apa gitu. Nah, manusia ataupun makhluk biologi lainnya punya panca indera. Itu sensor sebetulnya. Panca indera kita kan sensor, kulit, hidung gitu ya, terus kemudian lidah gitu ya. Itu mata, telinga, itu sensor kita untuk bisa sensing surrounding kita kan. Kalau pemerintah apa? Seperti ini apa? CCTV, sensor kualitas udara, sensor permukaan air dan seterusnya. Itu adalah bagaimana kita bisa sensing. Tapi yang pertama, sense.
harus bisa aware akan kondisi sekitarnya. Kalau orang atau entitas nggak bisa sensing, dia nggak mungkin cerdas. Masuk ke yang kedua nih, M, measuring. Measuring itu artinya kita punya skala pengukuran. Kulit kita, saya bisa ngerasain suhu gitu kan, dan saya bisa tahu bahwa ini suhu ini dalam kondisi yang membahayakan saya atau enggak gitu. Kalau terlalu dingin, saya bisa kenapa gitu kan. Kalau terlalu panas, saya bisa kenapa. Tapi saya nggak cuman bisa merasakan udara, tapi saya bisa merasakan ini, bisa mengukur ini dalam batas yang oke nggak gitu. Nah, balik ke pemerintah, kalau kita ngomongin smart city ya, pemerintah harus bisa tahu kondisi masyarakat dan tahu apakah kondisi masyarakat itu are we doing good gitu kan, atau are we in problem, ada masalah nggak gitu ya. Misalkan rata-rata penghasilan masyarakat saya segini, ini masalah nih, harusnya bisa lebih tinggi itu dan segala macam. Intinya dia harus bisa measure, dia harus bisa ngukur. Setelah sensing dia harus bisa measuring. Yang ketiga A, analyzing. Harus bisa menganalisa, tahu kenapa begini. Ini saya tahu ini kenapa ya di ruangan ini suhunya enak, oh ya karena ada AC, dan AC-nya mungkin di set dengan suhu yang nyaman gitu, sehingga saya nggak kepanasan gitu. Kalau misalkan saya merasakan kepanasan, saya harus tahu kenapa ya, kenapa kok panas ya, oh AC-nya mati mungkin, atau AC-nya kenapa. Tapi harus bisa menganalisa tadi, setelah ya ukur ini harus bisa menganalisa, tahu penyebabnya apa. Pemerintah atau smart city, wilayah perkotaan yang smart juga gitu, harusnya bisa menganalisa, oh ini kenapa nih, kok polusinya naik nih, jawabannya apa, oh ini kenapa nih, macetnya di sini, apa sebabnya, harus bisa dianalisa. SMA R, Pengen nebak tapi pasti salah sih. Bukan salah, kayak tiba-tiba ngeblank gitu. Ini sebetulnya kita keseharian kita aja kok sebagai ini. Apa kan. ya R ya? Coba apa R? Udah nanya gitu langsung ngeblank. Nanti deh aku yang T aja Pak. R ya Pak? R, responding. Ah bener kan, nggak ada responding ya, oke. Maksudnya gimana gitu? Kalau misalkan tadi saya tahu kulit saya merasakan suhu, saya ngerasa ini panas nih, gerah gitu. Nah saya tahu bisa analisa kan. Ini gerah karena AC-nya mati nih. Saya harus bisa ngerespon. Gimana ya supaya saya nggak gerah lagi, atau gimana supaya AC-nya hidup? Apakah telepon perbaikan, atau saya pindah ruangan supaya kegiatan saya tetap bisa jalan? Intinya saya harus bisa merespon gitu loh. Jangan oh iya ini panas gara-gara AC-nya mati, ya udah diem aja abis itu gitu kan. Oh ini polusi gara-gara ini banyak orang emisinya nggak bagus, harusnya oh ya udah gitu. Nggak ada respon gitu kan. Sesuatu yang cerdas, kalau udah tahu kenapa, harusnya bisa merespon sesuai dengan kondisi dan juga alternatif pilihannya. AC mati, bisa dibenerin nggak? Nggak bisa, oke kita pindah ruangan gitu. Kalau nggak bisa pindah ruangan, nggak ada ruangan, apa ambil fan, kipas angin atau apa, yang penting kalau memang ini harus dilakukan sekarang gitu kan, ada respon. T, apa T coba? Aku lupa mikir. Tethering Pak, bukan deh. Apaan ya Pak? Nggak tahu Pak, nyerah Pak. Nah, kalau friend-nya. T itu Deg-degan T apaan guys? T itu thinking. Okay. Jadi kalau udah bisa sensing, merasakan, sudah bisa mengukur, bisa menganalisa, bisa merespon untuk menyelesaikan berdasarkan hasil analisa, kita harus bisa berpikir supaya permasalahan ini tidak terulang lagi di masa depan gitu loh. Jadi kita bisa antisipasi nih. Oke, next. Kalau tadi masalahnya adalah AC, setelah saya tahu AC-nya kenapa rusak dan gimana ngebenerinnya, oh ternyata AC masalahnya adalah karena lama nggak diservis nih gitu. Oh ya udah, next berarti kita harus jadwalin tuh servis berkala. Jangan nunggu nggak dingin dulu gitu kan. Tapi ya tiap 3 bulan atau tiap berapa jam ya servis. Jadi itu artinya kita thinking atau rethinking gitu loh. Dalam artian ya belajar dari apa yang terjadi. Nah, harusnya smart city ini semuanya udah ini karakternya ya? nih. Pemerintahnya kalau kita bicara smart government ya berarti dia harus bisa tahu kondisi yang terjadi, harus bisa mengukur apakah kondisi ini dalam batas-batas yang oke atau masalah gitu ya. Harus bisa tahu kenapa, menganalisa kenapa hal ini terjadi gitu, dan kira-kira solusinya apa, kemudian merespon, dan kemudian belajar dari kesalahan itu atau dari permasalahan itu supaya kedepannya diantisipasi atau bisa dihindari, sehingga nggak dealing with the same problem every single day gitu kan. Saya nggak bilang Jakarta nggak smart gitu. Jakarta dengan segala kompleksitasnya sudah melakukan berbagai usaha, tapi kita sebenarnya
udah 20 tahun kali ngomongin masalah macet, banjir, ya begitu aja gitu ya. Akhirnya Iya. begitu aja gitu loh. Mau siapapun ya, apakah memang sudah se-hopeless itu ya, mudah-mudahan sih enggak gitu kan. Mudah-mudahan sih enggak. Itu salah satu contoh nyata tempat kota kita hidup ini. Meskipun pemerintahnya juga banyak melakukan usaha sih. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya masih ngomongin dalam lingkup pemerintah, as in Kominfo gitu, sebenarnya role dari pakar seperti Pak Yoyo ini gimana sih Pak? Role oke. Kalau dalam posisi gerakan tadi ya, itu memang tenaga ahli yang biasanya banyaknya akademisi sih. Umumnya akademisi itu memang kami ya tugasnya satu memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah. Kedua, memberikan bimbingan teknis, pendampingan teknis supaya mereka ya punya kemampuan tadi untuk menyusun master plan dan melaksanakannya. Ketiga, nanti secara berkala memang setahun sekali kami kemudian kayak monef gitu loh. Jadi ada masalah apa nih yang kemarin udah dibimbing, udah sampai mana pelaksanaannya, kita kasih feedback, mereka kasih masalah, kita kasih feedback kira-kira apa yang harus diperbaiki supaya kendala mereka itu bisa mereka tangani dan bisa tetap konsisten ngejalanin master plan-nya. Intinya sih gitu. Di sisi pemerintah daerahnya. Ya itu sih supporting kami ke Kemenkominfo memang membuat pemahaman lah tentang arah pembangunan smart city itu seperti apa. Kalau misalnya ditanya nih Pak, sebenarnya Indonesia punya berapa smart city itu bisa dijawab nggak sih Pak? Ada berapa gitu loh? Kalau saya bicara smart city yang dalam tatanan internasional, ya saya harus bilang belum ya. Kita belum, yang tingkat maturitas atau tingkat kematangannya seperti itu belum ada. Kita belum punya gitu ya. Tapi kalau yang sudah melakukan banyak usaha dan mengarah ke sana, seenggaknya mungkin saya bisa bilang ada ya mungkin 50-an kali ya kabupaten kota ya, dengan berbagai jenjang yang berbeda. Sebenarnya Jakarta tuh nggak bisa dibilang kabupaten kota ya, karena Jakarta itu provinsi meskipun secara luasannya sih. Jadi saya nggak tahu juga tuh Jakarta bisa dibilang ya saya bilang termasuk deh gitu ya, termasuk Jakarta meskipun dia sebenarnya provinsi gitu ya dalam wilayah. Ya sekitar 50-an mungkin sih sudah inilah, sudah on the right track. Tapi kebanyakan apakah kota-kota yang emang besar gitu loh? Iya. Mostly ya. Itu ya tadi ya, karena stakeholder banyak. Membangun smart city, mewujudkan inovasi itu perlu kemampuan SDM dari si pemerintahnya sendiri, perlu dukungan dari dunia usaha ya, dan di kota biasanya pelaku usaha itu atau industri adanya di kota-kota besar, nggak di kota-kota kecil. Kemudian masyarakatnya juga perlu keterbukaan dan juga adopsi teknologi yang tinggi gitu ya, mudah beradaptasi dengan cepat. Itu juga biasanya terjadinya di kota besar, sehingga memang dan tadi masalah yang kompleks yang menjadi tuntutan utama adanya percepatan itu kan adanya masalah kan. Kalau nggak ada masalah pasti kita cenderung nggak akan melakukan inovasi apa-apa sebetulnya. Nah itu dorongan utama sih sebenarnya, karena kita menghadapi masalah gitu. Dan masalah itu kembali lagi banyak terjadi di kota-kota besar gitu. Karena saking banyak masalah dan pastinya karakteristik kota itu kan beda-beda nih Pak ya. Dan ketika ada suatu kota, wilayah perkotaan lah gitu ya, mereka misalnya udah mulai sensing gitu, oke, ini masalah terbesar kita ini segala macam. Tiap kota juga melakukan hal yang sama dengan masalah yang berbeda gitu. Apakah nantinya ketika mereka udah one step closer lah gitu, ketika di official kami jadi smart city-nya itu berarti ada karakteristik beda-beda nggak sih Pak? Misal let's say, aku nggak tahu lah, ini ngasal aja, let's say misalnya Jakarta smart business, misalnya dia smart city-nya smart business-nya, Surabaya mungkin smart commerce. Betul. Gitu atau apa kayak gitu. Jadi smartnya akan ada fokus masing-masing gitu ya. Tapi secara umum harusnya sih yang sifatnya pelayanan dasar gitu, kayak pelayanan kesehatan, pendidikan tuh harusnya terpenuhi ya. Iya. Jadi dalam frameworknya Kominfo tuh area pembangunan smart city itu ada 6 dikit aja ya. Ada 6. Smart governance, ini kaitannya dengan kemudahan layanan publik. Kemudian smart branding itu kaitannya dengan pariwisata, kemudahan akses wisata di masing-masing wilayah itu. Smart ekonomi itu adalah kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan, lapangan pekerjaan dan juga kesejahteraan masyarakat. Smart living itu kaitannya dengan kehidupan, utamanya dengan layanan kesehatan dan tempat tinggal. Smart society itu kaitannya dengan tingkat edukasi penduduk, jadi pendidikan aspeknya, dan juga keselamatan welfare lah ya. Welfare. Kemudian yang terakhir smart environment, ini adalah tentang pengolahan limbah dan efisiensi energi.
Itu area-areanya tuh seperti itu sebetulnya. 6 dimensi pembangunan smart city di framework atau di kerangka ininya Kemenkominfo tuh seperti itu. Tapi 6 ini tuh apakah emang tiap kota nih Wajib ada tuh ya, bukannya kita kayak kita sudah petakan itu pasti nggak mungkin ada yang dihindari. Hanya di beberapa wilayah mungkin fokusnya ada yang lebih menonjolnya apa gitu ya. akan menjadi lebih prioritas. Misalkan di wilayah-wilayah yang memang kunjungan wisata, Smart branding brandingnya ya. akan kuat gitu loh. Kalau di wilayah-wilayah yang misalkan industrial ini ya area gitu ya, mungkin di smart environment karena dia punya concern tentang perusahaan lingkungan, limbah dan lain segala macam juga jadi lebih kuat gitu. Tapi kalau kayak pendidikan dan kesehatan sebenarnya aman. Kalau kayak di Jakarta ya transportasi gitu ya, di kota-kota besar kemacetan tuh akan menjadi lebih fokus di situ. Tapi semuanya harus tersentuh dengan prioritas ataupun kapasitas mungkin yang bisa beda-beda gitu. Terus kalau kayak tadi balik lagi soal apa namanya, let's say Korea Selatan lah gitu ya, jadi percontohan gitu. Berarti apa yang udah diterapkan di Korea Selatan tuh berarti relevan gitu Pak sama kebutuhan Indonesia atau mungkin IKN deh, let's say. Kayak itu hope banget gak sih IKN tuh, harapan baru gitu. Iya, in general sih harusnya iya ya. In general kalau untuk karakteristik kotanya sih kalau menurut saya sih iya, kembali lagi adopsi teknologi itu harus disesuaikan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan gitu. Kalau misalkan ada teknologi yang bisa kemarin di Jakarta beberapa bulan lalu mulai menerapkan smart traffic light kalau nggak salah, di mana ada aspek artificial intelligence di situ. Jadi kalau lampu merah tuh lamanya akan melihat panjangnya antrian di belakang gitu kan. Kalau dia panjang ya nanti hijaunya lebih lama, nanti sesuaikan seperti itu ya, ada sedikit nya. Itu oke, diterapkan untuk memang kalau wilayahnya ada macet gitu. Kalau wilayahnya nggak ada macet, ya nggak guna juga sebenarnya. Atau bahkan tadi sempat ngobrol kan kita kan, saya pernah ke Buton, ya di Buton itu, di Kabupaten Buton itu traffic light-nya aja nggak ada gitu. Ya masa iya mau pasang begitu gitu kan, mau buat apa gitu. Traffic light nggak ada karena penduduknya dikit. Karena penduduknya dikit gitu kan. Nah saya nggak tahu nih kalau di IKN nanti apakah perlu smart traffic light seperti itu gitu. Kalau memang rancangan dari jalan, dari infrastruktur jalan sendiri sudah bisa memastikan misalkan dengan adanya public transport yang sangat advance sehingga di sana dipastikan tidak ada kemacetan. Ya apakah masih perlu gitu kan? Kembali lagi sih kalau menurut saya ya yang mana yang relevan kita ambil gitu. Tapi permasalahan tiap-tiap daerah itu akan sebetulnya akan punya karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Jadi ini penting sih. Jangan kita asal di sana jalan, di sana pakai itu, kita ambil gitu. Karena belum tentu gitu. Terutama di Indonesia heterogen banget soalnya. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan teman aku sih Pak, dia kepo banget gitu. Dan dia kayak nitip dong pertanyaan gitu. Dia bilang Indonesia ini kan negara yang birokrasinya lumayan kenceng ya Pak ya. Terus ketika nanti ada penerapan smart city, apakah challenge-nya itu seperti apa sih untuk benar-benar memangkas birokrasi? Apakah bakal beneran meminimalisir itu gitu? Seoptimal apa sih smart city bisa mengurangi birokrasi yang ribet? Sebetulnya ini harusnya dibalik nih, bukan seberapakah smart city mengurangi birokrasi yang ribet, harusnya birokrasi itu menjadi tidak ribet dulu untuk bisa mewujudkan smart city. Benar sih. Jadi bukan dibalik nih, justru untuk mewujudkan smart city kita harus mensimplifikasi birokrasi kita. Nah, jadi itu iya, dan itu disadari. Kalau tadi pertanyaannya, ada nggak sih peraturan atau roadmap tentang smart city? Nggak ada. Tapi yang udah keluar itu adalah roadmap atau peraturan pemerintah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang mewajibkan semua instansi pemerintahan itu melakukan layanannya secara elektronik gitu. Ini bukan smart city, tapi itu bagian dari smart city. Kalau tadi saya bilang ada smart governance kan, digitalisasi segala macam tuh ada di situ gitu loh. Jadi justru untuk bukan smart city yang akan bisa mensimplifikasi, tapi untuk mewujudkan smart city, salah satu tahapan yang harus kita lakukan adalah tadi transformasi digital di sistem pemerintahan kita gitu loh. Nah, transformasi digital ya, bukan cuman digitalisasi. Transformasi digital tuh harusnya bisa mengubah ya bisnis proses gitu melalui digitalisasi gitu. Bukan cuman kita pengennya kalau nggak digitalisasi, kalau nggak digital tadinya 7 langkah, setelah digitalisasi bisa jadi 2 langkah gitu. Jangan setelah digitalisasi masih tetap 7 langkah juga. Masih tetap harus fotokopi KTP ya Pak ya. Kayak gitu kan, masih
oh iya Pak, ini ada sistemnya tapi Bapak masih datang ke kelurahan ya, sama aja bohong ngapain gitu kan, buat apa gitu. Nah ini ya ini mungkin sedikit juga nih buat Dukcapil, kalau mungkin nggak tahu udah ada yang coba belum bikin KTP identitas digital tuh, KTP digital. Saya udah install aplikasinya, nanti itu bisa gantiin KTP elektronik kita kan. Tapi untuk daftarnya harus datang ke kelurahan juga sebenarnya, buat apa? Bawa fotokopi lagi aduh. Jadi ya kalau nanti mungkin salah satu user ada yang ini ya, gimana caranya mungkin dari Kemendagri mungkin bisa mengatasi itu supaya nggak usah datang ke kelurahan gitu kan, tujuannya seperti itu. Kayak gitu loh. Jadi ya harusnya itu jadi pondasi. Simplifikasi birokrasi itu jadi pondasi untuk bisa mewujudkan smart city. Menarik. Jadi bukan ada smart city baru birokrasinya. Iya gitu. Minim gitu ya, tapi ya dari birokrasi dulu justru ya. Iya. Setuju. Oke, Pak Yoyo nih waktunya udah mau habis, jadi ini mungkin aku last question saja deh. Oke, jadi smart city itu kan konsep yang tadi ya banyak banget yang harus diterapkan dalam suatu perkotaan, mulai dari pokoknya yang smart tadi lah gitu, dari mulai governance, branding, environment segala macam, dan itu semua pastinya pada akhirnya membutuhkan kemajuan teknologi. Maksudnya teknologi ini jadi benar-benar big part banget lah ya. Iya, itu jelas. Iya. Itu jelas. Untuk menjalankan itu semua, apalagi banyak hal-hal yang pastinya membutuhkan let's say koneksi internet yang latensinya tuh super rendah gitu, supaya ya pada akhirnya all about IoT lagi, dan semuanya tuh emang buat efisiensi lah gitu Pak. Jadi sebenarnya Pak Yayu setuju gak sih kalau smart city ini memang menjadi simbol kedaulatan digital gitu loh Pak di Indonesia? Bener gak sih? Oke, kalau kita ngomong kedaulatan digital sebenarnya bisa satu sesi podcast lagi. Iya bener sih. Tapi intinya kan gini ya, kalau smart city terwujud kemudian kita katakan sebagai simbol bahwa masyarakat kita kemudian sudah melakukan transformasi digital atau itu saya setuju. Tapi kedaulatan digital bisa jadi tergantung seperti apa, bagaimana cara kita kemudian menyediakan teknologi pendukungnya. Karena kalau kita ngomongin kedaulatan itu sebenarnya konteksnya adalah kita ngelakuin sendiri semuanya gitu. Yeah. Kita nggak tergantung dengan pihak lain. Misalkan softwarenya ya buatan anak bangsa, semua SDM yang melakukan pengembangan, mungkin membuat itu semuanya orang Indonesia gitu ya. Produk-produknya nilai domestiknya, kandungan nilai domestiknya itu juga tinggi gitu. Itu kalau kita ngomong kedaulatan, artinya kita nggak bergantung berdaulat itu kita nggak bergantung dengan pihak lain gitu. Nah, kalau di dalam mewujudkan smart city itu kemudian kita menggunakan teknologi-teknologi yang kita kembangkan sendiri, kita punya kontrol sendiri, ya berarti kita berdaulat secara digital. Data kita aman, kita nyimpen data udah nggak di tempat orang lain gitu ya. Semuanya ada di Indonesia, itu artinya kedaulatan digital gitu loh. Nah kalau kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan smart city ya, tapi teknologinya ngambil dari Korea, yang bikin aplikasinya orang Korea, nanti yang masang fiber optiknya, yang masang sensor-sensornya, kalau ada masalah apa-apa kita kontaknya mesti ke luar negeri. Ya sorry to say, tapi itu bukan kedaulatan digital sih sebetulnya. Atau misalkan data kita masih disimpan di luar Indonesia, ya itu juga bukan kedaulatan digital gitu ya. Jadi gitu sih. Jadi tergantung, saya nggak bisa bilang bahwa itu adalah simbol, tergantung bagaimana sifat dari teknologi yang digunakan di dalam smart city itu. Ya, untuk gitu. menjadi berdaulat digital itu sebenarnya PR panjang juga gitu. PR panjang. Tapi bukan nggak mungkin juga. Bukan nggak mungkin. Kita punya banyak banget sekarang, penduduk kita berapa ya? Mungkin udah mendekati 300 juta ya. Harusnya kita punya sih kapasitas untuk banyak talent lah kalau menurut saya untuk bisa mewujudkan itu gitu. Talent ya. digital Kita, itu juga salah satu. Iya gitu. Harapan banget sih. Gitu. Jadi kita punya potensi yang gede banget ke situ. Tapi ya kadang-kadang kita masih lebih suka belanja ke luar negeri gitu kan. Ya kadang-kadang kan orang gampang gini, daripada gue bikin gado-gado mendingan gue beli gado-gado kan gitu kan. Nyindir aku bapak ini ya. Kayaknya nyindir aku. Oke, mulai sekarang aku mau bikin gado-gado sendiri guys.
Oke, Pak Yoyo thank you so much untuk waktunya. Atau mungkin Pak Yoyo mau ada closing statement? Ada ya kayaknya udah banyak banget sih yang disampaikan. Cuman makasih banget buat Yuzon dan juga buat Yuzoner mungkin nanti yang udah nonton gitu ya. Mudah-mudahan kapan waktu kita bisa ketemu lagi ya ngobrol-ngobrol yang lain Iya Pak, gitu ya. jangan kapok-kapok Pak ya. Enggak lah. Harus sering-sering kesini Pak. Siap. Oke, thank you Zoners yang udah nonton. Semoga pembahasan super berdaging ini insightful buat kalian. Dan kalian kalau misalnya punya ide kira-kira kita mau bahas apa lagi, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe terus Yuzon ID dan share video ini ke seluruh dunia gitu ya. Jadi see you guys on the next video. Bye. Oke, bye.